Kepedulian Polri terhadap masyarakat kembali ditunjukkan oleh Polres Subang. Kapolres Subang AKBP Doni Eko Wicaksono turun langsung meninjau lokasi banjir yang melanda Kecamatan Ciasem, tepatnya di Desa Ciasem Tengah, Dusun Wanajaya, Kabupaten Subang, Sabtu siang, 24 Januari 2026. Kehadiran Kapolres Subang di tengah masyarakat terdampak banjir merupakan bentuk respon cepat dan nyata Polres Subang dalam penanganan bencana alam. Tidak hanya melakukan peninjauan, Kapolres Subang juga langsung memimpin kegiatan penanggulangan bencana, memastikan kondisi warga serta langkah-langkah penanganan berjalan dengan baik. Dalam kegiatan tersebut, Polres Subang turut melaksanakan trauma healing, khususnya kepada anak-anak dan warga yang terdampak secara psikologis akibat banjir. Upaya ini dilakukan untuk membantu memulihkan semangat dan kondisi mental masyarakat pasca bencana. Sebagai wujud kepedulian dan empati, Kapolres Subang AKBP Doni Eko Wicaksono juga menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada para korban banjir. Bantuan yang diberikan berupa 1.000 pouch beras dan 1.000 dus mie instan, yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sore ini dari siang tadi saya bersama Pak Bupati juga melaksanakan pengecekan khususnya di Ciasem Tengah yang karena perumahan di Green Texpia ini berdekatan sekali dengan sungai Cijengkol. Nah, kebetulan tanggulnya jebol sehingga mengakibatkan arus dari sungai airnya masuk ke dalam perumahan. Kurang lebih tingginya sekitar 1 meter ya. Namun ini alhamdulillah cuaca sudah bagus. Kita berharap segera surut ya sehingga segera kita bisa lakukan pembenahan. Nah, untuk antisipasi kaitan dengan barang-barang yang ditinggalkan oleh para penghuni atau penduduk ya yang sedang mengungsi, kita melakukan dan menempatkan di lokasi objek beberapa personil dari Samapta termasuk juga dari Binmas dan Polsek setempat dibantu dari Satbrimopda Polda Jabar untuk melakukan evakuasi termasuk pengamanan dari lokasi objek yang harus diamankan. Karena rumah juga sudah ditinggal, mungkin ada beberapa barang ataupun kendaraan motor yang masih belum bisa dikeluarkan dari lokasi rumah. Yang terdampak dari curah hujan tinggi ya, khususnya di daerah Ciasem, karena tanggul sungai Cijengkol tadi ada yang jebol, ini beberapa rumah penduduk juga terdampak. Sudah dilakukan pengungsian baik itu ke balai desa, terus ke sekolah-sekolah termasuk juga ke tempat ibadah untuk anak-anak. Untuk wilayah Cikaum juga ada akibat juga dari luapan air sungai Cijengkol sehingga mengakibatkan luapan arus air yang sampai tumpah ke rumah warga. Namun tidak banyak, hanya sekitar 10-30 cm. Namun sudah mulai surut. Untuk wilayah Pamanukan juga terpantau sudah ada peningkatan air dari debit air ya di Sungai Cipunegara. Ya mudah-mudahan dengan adanya cuaca bagus, Sungai Cipunegara juga mulai surut lagi. Tadi juga terpantau dari Bendungan Sadawarna airnya memang penuh. Nah, sehingga tidak tertampung dan makanya dialirkan ke seluruh aliran sungai yang ada di Subang. Terakhir yang ada di jalur selatan, beberapa hari ini juga banyak pohon tumbang, khususnya di wilayah hukum Polsek Jalan Cagak. Namun dari petugas Polri, dibantu TNI dan seluruh instansi terkait, segera bisa melakukan langkah-langkah dan pohon tumbang bisa kita atasi dengan baik. Sehingga arus lalu lintas yang melintas juga bisa berjalan dengan baik dan masyarakat tidak terganggu untuk melaksanakan aktivitas. Selanjutnya di Cijambe juga ada jalan penghubung antar desa, bronjongnya ada yang longsor. Sehingga jalan tersebut selayaknya atau sepatutnya tidak digunakan dulu sementara. Kami sudah himbau juga ke Kapolsek dan Forkopimca dan pasang rambu. Sehingga masyarakat bisa mengetahui bahwasanya bronjong dari jalan tersebut itu sedang longsor dan segera diperbaiki. Kita sudah koordinasi dengan pemerintah daerah untuk segera dimitigasi sehingga tidak timbul korban ketika ada masyarakat yang lewat ataupun longsor lanjutan. Namun tidak berdampak
terhadap masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar. Hanya saja masyarakat harus beralih memilih jalan yang lain. Nah, kami harapkan kepada seluruh masyarakat dengan adanya tingkat curah hujan tinggi, semuanya harus betul-betul bisa waspada, bisa mengamankan barang-barang berharga termasuk jiwa, sehingga ini dapat minimalisir ya korban jiwa termasuk korban harta benda dan lain sebagainya. Kita berharap agar hati-hati pada saat menggunakan kendaraan bermotor, juga melewati atau melintasi di jalur-jalur yang sekiranya betul banyak pohon besar ya pada saat cuaca tidak baik. Ini himbauan dari kita. Kita intinya ya dari Polri selalu ada untuk masyarakat, dan kita turun untuk melakukan penanganan, memitigasi, mengurangi resiko timbulnya korban, baik korban jiwa dan harta benda. Oleh karena itu kita turun, kita bangun posko di sini, posko terpadu, termasuk juga dapur umum, dan kita bagi-bagi bansos ataupun bantuan kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang terdampak semuanya bisa terbantu dan mengurangi beban mereka, termasuk juga dari anak-anak. Kita laksanakan trauma healing sehingga masyarakat ataupun anak-anak bisa lupa ya terkait dengan hal-hal yang terjadi, sehingga dia bisa tetap fokus, bisa tetap baik, dan bisa tetap melaksanakan kegiatan sekolah pada saat menjalankan kegiatan sekolah pada hari Senin besok. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Polri hadir untuk masyarakat. Terus pada mau pergi kemana? Namanya promo siapa? Pak Bro mungkin nih. Coba baca sini. Yang gede. Persatuan. Persatuan. Rizky. Kamu kelas berapa? Bilang apa? Terima kasih. Kasih Bapak. Udah, Satu, dua, tiga. Siap kemudian. taruh aja. SMS terus saya, kita ajak SMS. Di sini semua satu kakak di sini. Kalau malam. Bulan. Aryo. Ini udah kelas berapa? Mobilnya apa ini? Kenapa ini? Kenapa memilihnya ini? Coklat.